271. Setelah menetapkan fakta tanpa keraguan bahwa kecerdasan alami yang melekat pada seluruh umat manusia bekerja secara tidak sadar ketika menciptakan kesehatan, dan mengikuti arahan sadar manusia ketika menciptakan penyakit, juga mengembangkan fakta-fakta berikut tanpa keraguan. B1. Bahwa tindakan alami dan normal dari kekuatan yang merupakan kehidupan dalam umat manusia tidak disadari dan oleh karena itu tidak dapat diketahui. B2. Bahwa tindakan kekuatan yang merupakan kehidupan umat manusia secara sadar dan dapat diketahui adalah tidak wajar dan tunduk pada arahan kesadaran. B3. Tindakan kecerdasan alami manusia dalam hidup kadang-kadang disebut pikiran tanpa batas, makhluk tertinggi, pikiran bawah sadar atau pikiran subjektif, tidak disadari dan tidak dapat diketahui. Fakta ini selamanya menghalangi siapapun untuk mengetahui secara sadar apapun tentang kecerdasan kreatif yang melekat pada umat manusia. B4. Kenyataan bahwa semua ciptaan alami dan normal tidak dapat diketahui adalah bukti positif bahwa pencipta tertinggi atau pikiran yang tidak terbatas tidak dapat memberikan pengetahuan, kebijaksanaan atau kecerdasan apapun kepada umat manusia. Sebaliknya, semua kecerdasan yang diyakini berasal dari yang tidak terbatas pikiran tidak wajar dan sadar, sama seperti penyakit dan penyakit tidak wajar dan sadar. B5. Ketika kita menganggap keyakinan salah kita sebagai kebijaksanaan, pengetahuan dan kecerdasan yang berasal dari Yang Maha Tinggi, kita menciptakan tahayul sama seperti kita menciptakan penyakit ketika kita mengarahkan kecerdasan alami kita yang tidak disadari atau kehidupan dengan keyakinan yang salah. Yang disebut makhluk tertinggi atau pikiran tak terbatas yang menciptakan dan mengatur manusia dan hewan secara harmonis, tidak memiliki kebijaksanaan, pengetahuan atau kecerdasan, itu adalah hukum dan tidak dapat berpikir, dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan berpikir yang melekat pada semua kehidupan hewan hanya jika diganggu. Akal budi dan bukan keyakinanlah yang akan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan manusia. B6. Mengaitkan kemampuan nalar dengan fungsi penciptaan membawa kita pada kebingungan. Kemampuan nalar tunduk pada perkembangan, sedangkan fungsi penciptaan adalah hukum alam. Kita bisa saja lalai mengembangkan kemampuan nalar kita dan tidak mengetahui apapun selain binatang, atau kita bisa mengembangkan kemampuan nalar kita dan mengetahui sebagian besar dari semua yang bisa diketahui. Namun fungsi penciptaan yang melekat pada diri manusia diawali dan diakhiri dengan penciptaan yang harmonis. Jika ciptaan tidak diintervensi, maka hal yang sama akan terjadi pada seluruh umat manusia. Tidak ada tingkat keselarasan di alam, setiap manusia yang hidup bisa menjadi sehat sempurna tanpa disadari, sementara tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apapun tanpa melatih kemampuan penalarannya. B7. Daya nalar harus dikembangkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sedangkan hukum alam tentang keharmonisan ciptaan tidak dapat diketahui, dan segala upaya untuk mengetahui atau membantu alam untuk menciptakan kesehatan merupakan gangguan terhadap alam yang akan mengakibatkan penyakit. Kemampuan yang melaluinya kita memperoleh pengetahuan dan fungsi menjaga kesehatan memerlukan metode pengobatan mental yang berbeda. Pengetahuan diperoleh melalui upaya sadar, sedangkan kesehatan diciptakan tanpa sadar. Kita mengetahuinya secara sadar, dan kita sehat secara tidak sadar. Kita tetap bodoh ketika kita gagal mengembangkan kemampuan penalaran kita dan kita menjadi sakit karena mengarahkan kecerdasan kreatif kita dengan akal. Pengetahuan yang memungkinkan kita menghindari gangguan terhadap kesehatan diperoleh melalui akal budi dan bukan melalui kecerdasan apapun yang melekat dalam prinsip kreatif kehidupan. Perkembangan kemampuan penalaran saja membuat manusia lebih unggul dari binatang. B8. Untuk menghilangkan keberadaan masa depan dari dunia tahayul, kita harus mampu menentukan kualitas, kemampuan, atau fungsi umat manusia yang mungkin ada. Kita tahu bahwa tubuh kembali ke unsur asal mulanya dan 3 kemampuan pikiran, akal, emosi dan imajinasi tidak ada lagi pada saat kematian tubuh. Prinsip ringan seperti prinsip gravitasi adalah hukum alam semesta yang tidak berawal dan berakhir. Ia tidak memiliki kecerdasan, kebijaksanaan atau pengetahuan. Ia tidak bisa bernalar atau percaya. Ini adalah kekuatan buta yang hanya bisa mengikuti hukum keberadaannya, dan tidak mengubah kematian manusia secara individual seperti halnya setelah kematian pohon atau hewan. Ketika apa yang disebut ilmu psikologi menyatakan banyak eksistensi berbeda, semuanya didasarkan pada imajinasi yang lenyap ketika imajinasi lenyap. Kutipan berikut diambil dari artikel surat kabar oleh Dr. Leonard Kinilirsberg, AB, MA, MD. Johns Hopkins. 272. Faktanya, kita mempunyai pernyataan dari seorang farmakolog ilmiah mengenai aksioma bahwa kulit manusia, kecuali yang melepuh,
hampir kebal terhadap obat apapun selain merkuri. Dengan kata lain, kulit ari orang yang sehat tahan terhadap klorofoim, kapur barus, atau obat gosok lainnya seperti halnya sisi kapal perang. Jika bangsa Majus menginvestasikannya dengan kebajikan yang sama, lapisan cat hijau akan memberikan manfaat yang sama. 273 Kecenderungan tubuh manusia untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri nampaknya hanya sedikit yang dipahami. Ada kesan yang populer bahwa setiap penyakit mempunyai obat yang spesifik, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali penyakit yang spesifik ini. Faktanya, sebagian besar penyakit ringan bisa sembuh dengan sendirinya, begitu pula tidak sedikit penyakit yang sangat serius. 274 Tetapi pada sebagian besar kasus, flu dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Penyakit ini mempunyai perjalanan penyakit yang pasti, penyakit itu muncul, penyakit tersebut membuat korbannya sengsara dan kemudian menghilang. Alam memberikan penyembuhannya, dan salah satu dari sekian banyak hal spesifik mendapatkan penyembuhannya, kredit. 275 Suatu ketika Dr. William Osier diminta oleh seorang pasien untuk menulis resep untuk flu di kepala. Dia berkata, "Saya akan memberimu waktu 4 hari." Pasien itu mematuhi waktunya dan sembuh. 276 Rendam kaki mustard, limun panas, whisky scotch panas, bubuk kina, dan sebagainya. Pengobatan lain yang sudah dikenal mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali. Nilainya, jika ada, terletak pada kenyataan bahwa mereka meringankan pikiran pasien dan memuaskan kerinduan untuk mengambil sesuatu untuk itu. 277 Tifus dan tuberkulosis tentu saja merupakan penyakit serius, namun yang dapat dilakukan dokter hanyalah memberikan kesempatan pada alam untuk melakukan penyembuhan dalam kondisi yang paling menguntungkan. 278 Kuman dari konsumsi adalah bukti melawan semua germisida antitoksin dan bahan spesifik lainnya yang pernah ditemukan. 279 Obat-obatan dalam banyak kasus lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaatnya. Namun ketika obat-obatan tersebut ditelan dan meskipun sifatnya yang buruk memberikan efek penyembuhan, obat-obatan tersebut mendapatkan semua pujiannya. 280 Dokter terpelajar mengatakan cat hijau yang berhubungan dengan imajinasi akan sama efektifnya dengan kloroform, kapur barus dan obat gosok lainnya. Ia lebih lanjut mengatakan, setelah menyebutkan nama obat-obatan yang biasanya diresepkan untuk penyakit, nilainya, jika ada, terletak pada kenyataan bahwa obat-obatan tersebut meringankan pikiran pasien dan memuaskan kerinduan universal untuk mengambil sesuatu untuk itu. Lebih lanjut ia mengatakan mengenai beberapa obat seperti yang saya klaim tentang semua obat, bahwa obat-obatan dalam banyak kasus lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, tetapi ketika mereka tertelan dan sifat buruk yang ada pada mereka menghasilkan penyembuhan, merekalah yang mendapat pujian. 281 Dr. William Osier sebagaimana dikutip oleh Dr. Hirschberg telah menyatakan apa yang saya nyatakan sebagai hukum timbulnya penyakit. Seandainya Dr. Osier mengatakan suatu hari, 2 hari atau 10 hari adalah waktu untuk pileknya mereda, pasiennya akan menerima keyakinan sadar dokter. Osier dan pileknya akan hilang, telah berjalan selama beberapa hari yang menurut dokter diperlukan untuk menyembuhkan flu, atau akan menyebabkan penyakit selesema di kepala jika dokter meyakininya. 282 Profesi kedokteran tersebut mengakui bahwa tidak ada satupun penyakit spesifik yang diketahui, juga gejala yang sama mungkin mengindikasikan penyakit yang berbeda. Penyakit hati, ginjal, atau kandung kemih semuanya mempunyai gejala yang serupa, dan semuanya membutuhkan waktu tertentu untuk sembuh, dan karena penyakit ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan semua gejala penyakit diikuti oleh tindakan tubuh pasien, maka dokter yakin diagnosisnya benar dan obat serta pengobatannya menjadi penyebab kesembuhannya. Padahal faktanya, setelah dokter memutuskan penyakitnya adalah masalah hati, ginjal, atau kandung kemih, kesadarannya mengarahkan sistem pasien untuk menciptakan jenis dan penyebabnya, penyakit yang dia yakini. Hati, ginjal atau kandung kemih tidak mempunyai kecerdasan, dan tidak dapat mengikuti rangkaian gejala apapun tanpa arahan pikiran dokter. Pasien biasanya tidak mengetahui gejalanya, namun dokter menyadari setiap kondisi yang akan berkembang dari hari ke hari. Untuk membuktikan bahwa kesadaran dokter menentukan jenis dan bentuk segala penyakit, kita akan memeriksa bukti-bukti dari para dokter terkemuka di dunia dan mencari tahu apa yang mereka ketahui tentang pengobatan dan pengaruhnya terhadap umat manusia. 283 Kutipan dari pidato karya senator di Senat AS. Dr. Oliver Wendell Holmes,
yang pernah menjadi ahli dalam praktik kedokteran, mengatakan, umat manusia telah dibius sampai mati dan dunia akan menjadi lebih baik jika isi dari setiap toko apotek dikosongkan ke laut, meskipun konsekuensinya akan sangat merugikan, ikan-ikan itu akan sangat disesalkan. 284 Profesor Hermann Burhaeff, MD, seorang dokter ternama dari Jerman, berkata, jika kita mempertimbangkan kebaikan yang telah dilakukan terhadap manusia oleh segelintir murid sejati Aesculapius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan terhadap umat manusia oleh sejumlah besar dokter, sejak asal muasal seni kedokteran hingga zaman kita sekarang, kita pasti akan berpikir bahwa akan lebih baik jika tidak ada dokter manapun di dunia ini. 285 Profesor C.A. Gilman MD mengatakan, pikiran yang lincah dan pemotongan ringan pada leher seseorang adalah istilah yang sama. 286 Profesor Francois Magendie, anggota MD Paris dari Institut Kedokteran Perancis, ahli fisiologi dan guru ternama, menulis dan membaca sebagai berikut, marilah kita tidak lagi bertanya-tanya akan kekurangan keberhasilan yang menyedihkan yang menandai praktik kita ketika ada suara yang menakutkan. Prinsip fisiologis di antara kita. Saya ragu untuk tidak menyatakan, betapapun parahnya saya harus melukai kesombongan kita, bahwa begitu besar ketidaktahuan kita akan sifat sebenarnya dari gangguan fisiologis yang disebut penyakit sehingga mungkin lebih baik tidak melakukan apapun dan mengundurkan diri dari keluhan tersebut, ke tangan alam daripada bertindak seperti yang sering kita terpaksa lakukan, tanpa mengetahui cara dan tujuan dari saluran kita, dengan risiko yang jelas mempercepat kematian pasien kita.